Untuk pertandingan pertama cuy, gue akan memberikan prediksi di mana Prancis akan berhadapan dengan Kroasia. Tentu saja para pendukung Le Bleu ini sangatlah mengecewakan ya. Di Eropa Nation League ini mereka sudah melewati 3 pertandingan tanpa kemenangan, 2 hasil seri dan 1 hasil kekalahan ketika berhadapan dengan Denmark di pertandingan pertama mereka ketika berhadapan dengan Denmark. Ini tentu saja sangat mengecewakan, dan jika melihat bahwa Kroasia yang juga sempat menampilkan beberapa permainan yang kurang memuaskan hingga akhirnya di pekan lalu mereka mampu mengalahkan Denmark, ini wajib menjadi sebuah alarm bagi Prancis. Dan kalau menurut gua, Prancis yang bermain di hadapan pendukung mereka sendiri plus histori mereka jika bertemu Kroasia yang sangat positif harusnya mampu dijadikan momentum. Apalagi di pertemuan pertama mereka Prancis hanya bermain imbang ya cuy, di kandang Kroasia hanya bermain 1-1. Dan menurut gua ini adalah kesempatan bagi France untuk membalas hasil buruk mereka dalam 3 pertandingan terakhir. So prediksi gua, Mbappe dan kawan-kawan akan mampu memenangkan pertandingan meskipun hanya dengan skor tipis, yaitu 3 untuk France dan 2 untuk Kroasia. Berikutnya Denmark akan berhadapan dengan Austria di grup A. Usai Denmark memenangkan 2 laga berturut-turut di Eropa Nation League ini cuy, mereka akhirnya terkalahkan oleh Kroasia di pekan kemarin dengan kekalahan 0-1 di hadapan pendukung mereka sendiri, dan kini mereka mempunyai potensi lagi untuk kembali memenangkan pertandingan. Pasalnya mereka akan berlawanan dengan Austria yang kalau gue bilang meskipun sempat mencuri kejutan di pertandingan pertama mereka mengalahkan Kroasia, namun setelah pertandingan itu mereka hanya bermain imbang melawan Prancis dan juga mengalami kekalahan pertama ketika bermain melawan Denmark di pertemuan pertama mereka. Dan kalau gue melihat di pertemuan kedua Denmark akan berhadapan dengan Austria ini, di mana Denmark akan menjadi tuan rumah. Tentu saja prediksi gue, Denmark akan mampu memenangkan pertandingan lagi dengan skor kemenangan untuk Denmark 2-0. Kita beralih ke Iceland akan berhadapan dengan Israel di grup B, di mana pertandingan ini kalau gue melihat cuy sangatlah berpeluang ya bagi Israel sendiri. Pasalnya Rusia yang sudah dipastikan tercoret dari grup ini akan membuat potensi di grup ini hanya menjadi 3 tim ya, yaitu Iceland, Israel, dan Albania. Dan kalau gue melihat bahwa tren yang dimiliki oleh Israel di mana 1 hasil kemenangan dan 1 hasil seri, apalagi ini membuat kepercayaan diri dari Israel ini semakin baik, di mana pada saat pertandingan pekan lalu mereka mampu mengalahkan Albania 1-2. Ini menjadi modal yang sangat kuat cuy. Pasalnya meskipun Iceland di pertandingan yang lalu juga tak kalah penting, mampu di pertandingan friendly mengalahkan 0-1 atas Marino, ini sepertinya belum cukup ya cuy. Pasalnya gue melihat permainan Iceland belum kembali seperti permainan yang terdahulu mereka. So prediksi gue pertandingan ini masih akan mengunggulkan Israel dengan kemenangan atas Iceland, yaitu 0-1 untuk kemenangan Israel. Dan kita menuju ke UEFA Nation League di grup C yang akan mempertemukan antara Azerbaijan akan berhadapan dengan Belarus. Pertandingan ini tentu saja juga sangat menarik. Pasalnya kedua belah tim ini kalau gue melihat meskipun masih mempunyai peluang ya untuk lolos dari grup ini semakin mengecil ya. Bagaimana tidak, 3 pertandingan kedua belah tim ini tanpa kemenangan, di mana Azerbaijan sudah mengalami 2 kekalahan dan di sisi lain Belarus juga sudah mengalami 1 kekalahan dan 2 hasil seri. Namun secara prediksi gue melihat cuy ya, Azerbaijan ini dalam 5 pertandingan statistik mereka sudah mengalami 4 kekalahan dan 1 hasil seri. So harusnya Belarus ini mampu memanfaatkan situasi ya. Paling tidak mereka jika memperoleh 3 poin, ini akan membuat peluang mereka masih ada asa untuk lolos dari putaran grup ini, meskipun sangat kecil yang menurut gua. Prediksi gua sih pertandingan ini akan terjadinya banjir gol ya, dengan skor Azerbaijan 2 dan Belarus 3. Oke, di pertandingan terakhir yang gua akan prediksikan cuy adalah Australia akan berhadapan dengan Peru. Ini di pertandingan World Cup Qualification yang sudah memasuki babak final. Ini artinya siapapun yang memenangkan pertandingan ini akan melaju ke babak Piala Dunia bulan November ini. Dan kalau gue melihat bagaimana Peru yang lolos dari kualifikasi ini sepertinya tidak akan mudah cuy melawan Australia. Seperti yang kita tahu bahwa Australia mempunyai divisi liga yang juga cukup solid, di mana divisi lokal mereka sangatlah berpotensi melahirkan pemain-pemain yang terbaik.
Dan gue melihat di pertandingan ini sepertinya tidak akan mudah untuk menentukan siapakah yang akan lolos di promosi Piala Dunia ini, dan prediksi gue sih pertandingan ini akan berjalan di atas 90 menit ya, dengan menghasilkan skor imbang satu sama di menit 90. Dan sepertinya gue lebih mengunggulkan di 90 menit ke atas Peru lah yang akan lolos ke putaran Piala Dunia.